Baik, sekarang kita akan membahas mengenai vektor. Nah, jadi vektor merupakan suatu ruas garis yang dapat ditentukan oleh panjang dan arahnya. Jadi panjang tersebut merupakan panjang vektor atau besar vektor. Nah, jadi ditentukan ada panjang dan juga ada arah. Kemudian untuk notasi, di sini perlu diperhatikan bahwa suatu vektor diberi notasi dengan huruf Latin. Misalnya ada yang seperti ini, A dengan strip di bawah, A dengan strip di atas, atau A dengan tanda panah seperti ini. Nah, tapi dalam handout ini saya akan menggunakan yang A dengan tanda panah seperti ini. Dan untuk notasi panjangnya adalah seperti ini. Nah, bisa diperhatikan di sini. Misalnya saya punya ruas garis AB di sini. Jadi dinyatakanlah vektor A. Jadi perhatikan gambar. Jadi vektor tersebut dapat dinotasikan dengan A dengan arah seperti itu, arah vektor A, atau dua titiknya diambil, kita isikan arah vektor seperti ini. Jadi bisa ditulis A kecil dengan arah vektor, atau dengan titik A, titik B diberikan arah vektor seperti ini, tidak masalah. Ya, sama saja. Jadi titik A dinamakan titik tangkap, bisa dikatakan titik tangkap, titik awal, titik asal, titik pangkal, dan lain sebagainya, yaitu dari vektor A tersebut. Kemudian titik B-nya dinamakan titik terminal, titik ujung, titik akhir dari vektor A ini. Namun di sini perlu diingat bahwa AB, jadi vektor dari A ke B, ini tidak sama dari B ke A. Karena dia memiliki arah yang berbeda. Ini arahnya AB ke sini arahnya, BA ke sini arahnya. Jadi tidak sama. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kesamaan vektor. Jadi, dua vektor dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya sama besar atau sama panjang dan arahnya juga sama. Nah, jadi ada sama besar atau sama panjang dan arahnya juga sama. Sedangkan titik tangkapnya tidak perlu sama. Kita perhatikan di sini. Kita misalkan di sini ada vektor E seperti ini. Ini akan sama dengan vektor F. Karena kita lihat E dengan F itu memiliki panjang yang sama. Ya, panjangnya ini sama. Arahnya juga sama. Arahnya seperti ini. Ini arahnya juga ke sini. Arahnya sama. Maka di vektornya ini dikatakan sama. Kita bisa dengan mudah menyatakan seperti ini. Vektor E sama dengan vektor F, atau kita mengambil dua titiknya. Titik OP, vektor dari titik OP sama dengan vektor dari titik QR. Ya, ini memiliki panjang vektor dan arah yang sama. Tapi kita lihat di sini, kalau vektor E ini tidak sama dengan vektor G. Karena vektor E ini memiliki arah seperti ini. Walaupun besarnya sama atau panjang vektornya sama, namun arahnya di sini berbeda. Arahnya ini ada ke atas seperti ini, tapi yang ini lebih ke arah mendatar. Jadi ini tidak sama. Dengan kata lain, vektor E tidak sama dengan vektor G, atau vektor dari titik OP tidak sama dengan vektor dari titik SP. Nah, selanjutnya kita lihat vektor E juga tidak sama dengan vektor H. Ini dikarenakan walaupun arahnya sama,
Kita lihat arahnya sama kan? Arahnya sama, tapi yang berbeda adalah besarnya atau panjang vektornya. Ini panjangnya segini, yang ini panjangnya lebih panjang lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa vektor E tidak sama dengan vektor H. Cara menotasikannya juga sama seperti yang di atas. Jadi seperti ini. Sekarang kita masuk ke vektor 0 dan lawan dari satu vektor. Jadi vektor 0 merupakan suatu vektor dengan titik pangkal dan titik ujung berhimpit. Ya, jadi titik pangkal dan ujungnya ada di satu titik yang sama. Jadi vektor 0 memiliki panjang 0 dan dinotasasikan dengan 0 yang berisi arah vektor seperti ini. Ya, ini cukup mudah ya. Nah, sedangkan kita sekarang akan bahas lawan dari suatu vektor. Lawan dari suatu vektor, misalnya kita punya vektor A, dinyatakan berlawanan dengan vektor B. Apabila vektor B ini memiliki panjang vektor yang sama dengan vektor A, namun arahnya itu tepat berlawanan. Misalnya, kita lihat di sini. Ini vektor A. Ya. Kalau kita buat suatu vektor yang sama dengan vektor A kan seperti ini. Dari sini, arahnya ke sini. Tapi kita lihat, mirip sekali dengan vektor A. Besarnya sama. Panjang vektornya ini sama. Tapi yang berbeda adalah dia terbalik. Seperti itu. Ini tadinya seperti ini A, ya tepat terbalik. Sehingga dapat dikatakan bahwa vektor B ini merupakan kebalikan dari vektor A. Ini vektor A, kalau kebalik lagi ke sini dia. Maka dinotasikan vektor B sama dengan negatif vektor A. Seperti itu. Sekarang kita lanjut dengan penjumlahan dua vektor ya. Jadi misalnya diberikan vektor A dan vektor B. Nah, misalnya C itu adalah suatu jumlah vektor A dengan vektor B. Jadi ini adalah jumlahnya. Atau ditulis juga dengan vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor C ini disebut juga sebagai vektor resultan dari vektor A dan vektor B. Kalau secara geometris dapat digambarkan seperti ini ya. Di sini saya menggunakan metode segitiga ya. Dengan metode aturan segitiga. Sebenarnya ada banyak aturan, tapi di sini saya akan menggunakan aturan segitiga. Misalnya diberikan dua buah vektor A dan B. Ya, bisa dilihat gambar A ini. Nah, seperti ini. Kita disuruh untuk menentukan vektor C yang merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Nah, caranya adalah kita lukis dulu vektor A. Ya, kita menulis vektor ini dan ini. Kita lukis dulu vektor A seperti ini. Sudah. Kemudian lukis vektor B dari ujung vektor A ini. Ya, seperti itu. Kemudian barulah titik C-nya ini diambil dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Seperti ini. Sehingga didapatkan vektor C. Ini vektor C. Nah, penjumlahan vektor itu memiliki beberapa sifat. Ya, misalnya vektor A, vektor B, vektor C. Jadi inilah vektor-vektor sembarang, maka operasi penjumlahannya adalah sebagai berikut. Ada sifat komutatif, ya
vektor A plus B, vektor B sama dengan vektor B plus vektor A. Asosiatif vektor A plus vektor B dijumlahkan dengan vektor C itu sama dengan vektor A plus jumlah dari vektor B ditambahkan dengan vektor C. Atau identitas, di mana vektor A dijumlahkan dengan vektor 0 sama dengan vektor 0 dijumlahkan dengan vektor A akan menghasilkan vektor A itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengurangan dua buah vektor. Jadi diberikan dua buah vektor A dan B, maka selisihnya ini dapat ditulis sebagai berikut ya. Kan vektor A dikurang vektor B kan. Nah, sebenarnya ini juga bisa ditulis seperti ini. Vektor A dikurangi vektor B itu akan dapat ditulis vektor A plus negatif dari vektor B. Nah, ini akan menjadi suatu acuan yang akan kita gunakan di perhitungan ini. Nah, selisih dua vektor merupakan penjumlahan vektor pertama dengan negatif vektor kedua. Vektor pertama negatif vektor kedua. Nah, secara geometris jumlah dua vektor dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut ya. Misalnya diberikan vektor A dan vektor B ya, seperti ini. Ya, ini seperti di gambar A ini. Kemudian nah, ini di gambar A. Yang pertama kita melukis vektor A. Nah, vektor A seperti ini. Kemudian impitkan vektor min B. Ini vektor B kan? Min B berarti dia berkebalikan. Dari sini ke sini. Selanjutnya kita akan buat resultannya yaitu C yang kita ambil dari pangkal titik A ke ujung titik B. Sehingga menghasilkan vektor seperti ini. Terakhir kita akan berbicara masalah hasil kali skalar dengan vektor ya. Misalnya perhatikan gambar ini, misalnya vektor A ini, misalnya vektor A ini adalah vektor yang bukan vektor 0, maka 2A adalah vektor yang panjangnya 2 kali panjang vektor A. Ya, seperti ini. Ini A, ini jadi 2A kalau kan dikalikan 2. Nah, sedangkan vektor negatif 2A ini akan menjadi suatu vektor yang panjangnya 2 kali vektor A, namun arahnya itu berlawanan. Jadi seperti ini. Nah, berikut sifat-sifatnya. Nah, kita memiliki misalnya di sini ada M itu skalar, yang ada ininya ini adalah vektor ya. Yang ada ini adalah vektor. Kemudian N-nya juga adalah skalar. Nah, silakan bisa dilihat di sini sifat-sifatnya seperti ini ya.